saya untuk adegannya terpaksa bikin set studio. Karena nggak mungkin saya bawa dari rumah dia ke lokasi syuting. Kemarin saya syuting di Parung. Setiap adegannya itu hanya ada di kamar kan. Jadi untuk adegan kamar itu terpaksa saya bangun set. Saya sewa studio. Studio itu saya sewa nggak jauh dari rumah. Ya kira-kira kalau naik mobil 45 menit lah. Dia kan di Ciledug. Sementara studio yang kita sewa di Tangsel. Sementara lokasi syuting itu saya bangun lagi di daerah Parung. Jadi nggak mungkin. Nah itu untuk adegan maknya itu saya sewa studio, kita bangun set rumah dengan suasana nyaman. Ya artinya begitulah saya untuk mencapai bagaimana supaya dia nyaman. Karena ya Nyak ini udah ragu untuk bicara sebetulnya. Karena dia yakin pelo. Tapi saya bilang, Nyak enggak, saya mau memang Nyak harus bicara secara pelo, jangan ini. Artinya saya mencoba menyemangati dia. Itulah cara satu saya pendekatan psikologis kepada beliau, bahwa dia syuting harus nyaman, tidak panas segala macam, supaya enak lah dia. Dan yang luar biasa, beliau ini masih mau reading, itu yang luar biasa. Makanya asisten saya Mas Rio itu sama ya asistennya si Kiki, sebulan itu hampir 2 minggu kasih tahu dialognya, tapi tetap dipantau. Kalau dia nggak bisa dirubah, ya seperti itulah kondisinya maknya. Artinya skenernya itu mengikuti alur maknya juga ya? Saya mengikuti, ya tentu kita punya bagan, tapi setelah itu kita kasih taunya ngomong begini, begitu dia coba reading, walaupun ya nggak mungkin lah, pasti lafalnya akan beda. Dengan itu baru kita yang penting tidak keluar dari sebetulnya ya dari dulu tuh skenario tuh cuman buat tatakan kacang goreng sebetulnya, semua improvisasi. Ya bayangin saya pernah ngederek 3 orang buta huruf, Engkong buta huruf, Nyak Rodiah buta huruf, Pak Bendot buta huruf, bayangin. Tapi kalau dia ngomong, gua ngomong apa ini dulu? Ngomong, jadinya luar biasa. Itu yang membuat hidup sebetulnya. Ya, Sidul itu gitu. Tapi banyak semangatnya masih kelihatan ya? Luar biasa, sangat luar biasa. Saya ya ada beberapa, ya nantilah kalau memang diperlukan, ada beberapa tapping saya bagaimana dia reading segala macam. Ada, tapi saya nggak mau, udah nanti aja lah, itu buat kenangan saya aja lah, pribadi lah. Kalau nggak nanti terasa seakan-akan mengekspos gitu loh. Ya jujur itu yang membuat beliau ya dalam tanda kutip usianya panjang, karena beliau berharap Sidul akan dilanjutin lagi. Itulah keadaan seperti itu. Tapi di season kedua sebenarnya udah disiapkan. Itu maknya itu dilibatkan nggak sih? Oh iya, dilibatkan. Tapi jujur ada diskusi saya. Saya kebetulan kan nulis ini, saya dibantu dengan tim lah ya. Kita udah tahu situasi kondisi. Artinya ada alternatif yang, tapi saya bilang saya nggak akan ganti. Apapun yang paling baik. Ya, artinya bisa kita mulai dari mana kalau memang satu saat banyak udah nggak ada. Karena itu ya permintaan dia. Dul, lo bikin sekarang mumpung gue masih ada. Ntar kalau memang Nyak udah nggak ada, lo ceritain. Ini yang buat saya bilang, iya Nyak. Begitulah. Beliau bahagia. Beliau bahagia, apalagi sekarang beliau satu tempat dengan ibunya, yang ternyata namanya emak juga. Kalau yang Aminah namanya maknya, kalau ini Makwo gitu kan. Saya baru kaget begitu saya lihat teman saya ini Haji Tato ngirimin. Saya bilang, saya minta tolong dia dari Singapura. Gue bilang, lu urusin makamnya gue. Iya bang, saya urusin semua. Alhamdulillah teman-teman di Bifak nih bantuin semua. Makanya saya pantau terus. Ya sebetulnya kemarin juga waktu makamnya live juga sih saya pantau. Ini kebetulan nih teman SMA, jadi ya beginilah. Kita udah kalau udah tua, apalagi yang kita bisa bikin. Berbuat sesuatu. Ada nggak yang permintaan yang belum dikabulkan gitu sama beliau? Saya pikir mungkin alhamdulillah ya dalam tanda kutip, misalnya yang terakhir rumah di Ciledug sudah direnovasi ya. Tapi memang kalau banjirnya nggak bisa, karena itu ya beliau kan tinggal rumahnya itu sebelahnya itu sungai. Itu sungai kali itu kalau udah banjir udah naiknya bisa 2-3 meter. Jadi artinya setelah itu akhirnya rumahnya udah kita renovasi. Itu permintaan. Ya Nyak mau rumah dibetulin. Artinya ya kemampuan kita apa ya? Rumahnya selesai lah.
semuanya selesai. Gitu. Bang Haji, terakhir mungkin boleh tahu ending terakhir dari emaknya di Sidul seperti apa? Tas spoiler lagi. Udahlah, pokoknya di saat ada dua perempuan menghadap dia, si Nyak cuma ngomong, Dul, Nyak mau ngomong malu. Jadi dua perempuan keluar, itu udah ada di promonya kan. Jadi cuma Dul sama Nyak. Ngomongnya apa? Entar nonton aja. Tanggal 27. Banyak scene ya ketika syuting. Banyak, ya bukan banyak ya. Iya. Kita ini kan dalam arti kata maaf, Nyak ini sadar satu saat nggak ada. Sadar sekali Nyak satu saat nggak ada. Apa ya, dia banyak memberikan ide gitu loh. Cuman saya nggak sanggup untuk ininya kan. Dia apalagi coba Anda bayangin. Nggak COVID aja dia nggak keluar kamar, apalagi ini COVID. Nggak COVID aja dia nggak keluar, ini COVID. Nggak pernah dia terima tamu, sampai saya pun nggak berani datang. Ya karena maaf lah, maknya ya kalau namanya komorbid, kan penyakit udah macam-macam. Ya terpaksa saya cuma telepon aja. Gitu. Artinya dia sadar sekali satu saat dia nggak ada. Nah ya dia cukup banyak, bukan banyak bicara, tapi kasih tanda, Dul. Dia kan selalu manggil saya, nggak pernah nama lagi, pasti Dul. Kita kalau nggak ada, kalau begini ya. Nah, iya. Ada lah, gue bilang iya Nyak, udah jangan ngomongin yang itu dulu, dia perih, dengerin perih, gue bilang. Nah, ya begitulah, orang-orang dulu kan begitu. Sadar kalau asli insana lebih husin, waktu itu pasti kita rugi. Itu selalu dia ini, lo harus sampai itu, kita pasti selesai. Nah sebelum selesai apa yang bisa kita lakuin untuk orang yang kita tinggalin, itu selalu. Sama nasihat Mbak Be Benyamin juga begitu. Kan Juni kemarin di syutingnya ya, ada Ya. firasat nggak sih? Maksudnya Aduh. teman-teman semuanya kayak pas syuting. Sebetulnya bukan firasat ya, wanti-wanti itu. Ini kan pandemi ya. Ya bayangin loh, pandemi loh kita syuting. Makanya gini, maaf nih, mungkin jadi agak panjang. Sidul kemarin itu setelah 2 tahun saya batalkan. Bukan saya tunda loh. Sebetulnya saya syuting itu 2 tahun yang lalu. Tapi saya bilang saya batalkan, bukan saya tunda. Karena apa? Pandemi. Saya nggak berani ambil risiko. Kan waktu itu sempat sih kita vakum 2 tahun loh. Saya nggak bilang saya tunda, tapi saya batalin. Sampai maaf, karyawan sudah terkontrak, saya bayar semua. Bubar. Kapan Bang? Nggak tahu, lihat nanti situasi bagus. Begitu kelihatan bagus aja. Ya kemudian ya ini kembali lagi beliau. Kapan syuting dulu? Ditagih terus. Tagih terus. Iyanya. Ya udah, pokoknya kita doain mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Ya, anak-anak yang ditinggalkan semuanya bahagia. Ya karena emaknya ini udah cukup memberikan sesuatu bagi anak dan cucunya. Kita hanya bangga. Saya kenal beliau sejak zaman beliau masih tinggal di Sentiong. Sentiong rumahnya nggak jauh dari pemakaman juga, karena waktu itu saya tinggal di Kemayoran kan. Jadi emang bujak saya udah kenal banyak tuh zaman saya bocah. Jadi udah tahu lah, udah apa ya, udah sangat apa. Jadi sekali lagi saya ucapin terima kasih teman-teman ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya masih mau ke tempat lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.